Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah wilayah 8 Kebumen yang berkantor di Jalan Ampera nomor 11A Kebumen memiliki wilayah kerja yang membentang dari ketinggian 0 mdpl di pesisir selatan hingga 1.400 mdpl di Pegunungan Serayu Selatan. Dalam rentang ketinggian ini terjadi variasi jenis tanah, iklim, hidrologi, dan pola penggunaan lahan yang cukup beragam, sehingga terbentuk beragam jenis ekosistem, yaitu ekosistem laut, ekosistem terumbu karang, ekosistem laguna, ekosistem sungai, ekosistem gumuk pasir, ekosistem karst, dan ekosistem telaga. Selain keragaman jenis ekosistem alami, terdapat pula keragaman jenis ekosistem buatan, seperti kebun campuran, hutan pantai, dan hutan mangrove. Keberadaan ekosistem-ekosistem tersebut memainkan peran yang cukup penting bagi keberlangsungan fungsi-fungsi ekologi, sosial ekonomi, sosial budaya, serta kesehatan masyarakat di Kabupaten Kebumen dan Purworejo. Keragaman jenis ekosistem menyediakan habitat bagi beragam jenis tumbuhan dan satwa untuk berkembang biak serta menyediakan beragam komoditas dan jasa yang bermanfaat bagi manusia secara ekonomis, sosial, kultural, maupun medikal. Seperti ekosistem kebun campuran di Desa Kedung Pomahan Wetan, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo ini misalnya. Ekosistem yang terbentuk melalui usaha pembuatan hutan rakyat ini menciptakan iklim mikro yang sejuk dan kualitas udara yang baik bagi kesehatan tubuh. Tentu saja menghasilkan komoditas kayu dan non-kayu yang bernilai ekonomis bagi masyarakat.
Meski memberikan banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan, keberadaan ekosistem-ekosistem yang ada di CDK8 tengah menghadapi berbagai permasalahan konservasi yang mengancam keberlangsungan fungsi-fungsi yang dimainkannya. Permasalahan-permasalahan yang muncul lebih disebabkan oleh aktivitas pemanfaatan yang tidak memperhatikan aspek kelestarian, seperti perburuan liar, pertambangan, pemilihan teknologi budidaya yang tidak tepat, serta alih fungsi lahan. Permasalahan-permasalahan yang muncul tentunya membutuhkan solusi yang tepat agar ekosistem yang terancam ini terjaga kelestariannya dan tetap mampu berperan dengan baik bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Untuk itu, diperlukan upaya penyadaran serta peningkatan kepedulian, kearifan, dan peran serta masyarakat secara konsisten dan persisten dengan menyasar semua elemen masyarakat, baik pemerintah, akademisi, dunia usaha, maupun masyarakat umum. CDK8 sejauh ini telah melakukan beragam upaya konservasi demi mempertahankan kelestarian ekosistem, beserta tumbuhan dan satwa liar yang hidup di dalamnya. Mulai aksi nyata di lapangan, penyusunan program, hingga perumusan kebijakan. Kami berharap dari beberapa upaya konservasi sumber daya alam yang sudah kami lakukan tadi, baik melalui kegiatan sipil teknis maupun vegetatif berbasis masyarakat, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kebumen dan Purworejo khususnya, dan pada akhirnya hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Pembentukan kawasan ekosistem esensial hutan mangrove Muara Sungai Ijo merupakan salah satu bentuk kebijakan CDK8 dalam mempertahankan kelestarian ekosistem. Kita berada di hutan mangrove Desa Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen ini kami ingin mempertahankan hutan mangrove ini ekosistemnya tetap terjaga, yaitu dengan cara kita akan mengupayakan supaya terbentuk suatu kawasan ekosistem esensial atau kawasan ekosistem penting di dalam rangka mempertahankan fungsi mangrove sebagai fungsi konservasi maupun sebagai fungsi ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Di tingkat program, upaya konservasi ekosistem antara lain ditempuh melalui program konservasi tanah dan air, baik dalam bentuk penanaman vegetasi maupun pembuatan bangunan sipil teknis. Program pelestarian tumbuhan dan satwa liar, serta program pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara berkelanjutan. Pada tataran kegiatan program-program konservasi, selain diterjemahkan dalam bentuk kegiatan fisik, juga diwujudkan dalam bentuk kegiatan non-fisik guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi aktif.
Generasi muda terpelajar merupakan salah satu elemen masyarakat yang memiliki potensi besar dalam menyukseskan upaya pembentukan generasi yang sadar lingkungan atau peduli konservasi. Dengan bekal pengetahuan yang cukup baik serta semangat muda yang menyala, mereka sangat potensial terlibat sebagai mitra konservasi. Nilai-nilai konservasi akan tumbuh menguat dalam jiwa mereka karena secara terus-menerus mengkampanyekan arti penting konservasi. Serta mengajak rekan-rekan dalam komunitas untuk melakukan aksi nyata terhadap lingkungan alam. Pada gilirannya, ketika mereka telah memasuki dunia kerja dan menempati posisi-posisi penting, dapat membuat dan memberlakukan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kelestarian alam.